Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada pagi hari ini saya akan menayangkan kepada teman-teman tentang video mikro terciptaya, yaitu ada mata pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul tentang teks deskripsi. Selamat menyaksikan teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf ya jika di salah satu video saya ada kekurangan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian ini hari? Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah berdoa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ketua kelasnya mana? Saya, Bu. Ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, waktu absen ya. Iya, Bu. Maria Felicia Dabe, Hadir, Bu. Susana Diu, Tidak hadir, Bu, dia apa? Ani Tukan, hadir Ibu. Rince Badumata, Sakit, Ibu. sakit. Charles, Hadir, Bu. Akan Gera, Hadir, Bu. Andres dan Lucy, Sakit, Ibu. sakit. Maria Wean, Sakit, Ibu. Agustina Roa, Sakit, Ibu. Sabrina Ica, Hadir, Bu. Andres Ebu, Hadir, Bu. Tukan, Hadir, Bu. Meo. Hadir, Bu. Oke, baik. 3 orang yang tidak hadir pada ini hari ya. Iya, Ibu. Untuk tidak memperpanjang waktu, pada hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian dengan pokok bahasan yang baru, yaitu tentang deskripsi, teks deskripsi. Sebelum kita mulai mata pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan kompetensi inti atau kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas di daerah yang didengar atau dibaca. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi, objek, tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang pernah dibaca atau didengar. Ini kompetensi inti. Indikator ini adalah bagaimana kalian harus dapat menentukan. Yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi, tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau yang didengar. Yang kedua, siswa dapat menentukan ciri deskripsi dari aspek bahasaan pada teks yang dibaca atau yang didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau yang didengar. Yang keempat, memetakan isi teks deskripsi, topik dan bagian-bagiannya. Yang terakhir, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Nah, anak-anak sudah mendengarkan indikator dan kompetensi kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Pada pagi hari ini fokus pembelajaran kita adalah pada teks deskripsi. Setelah kalian mendengar teks deskripsi ini, kira-kira menurut pemahaman Anda atau pemikiran Anda, yang Anda ketahui tentang teks deskripsi itu seperti apa? Anda deskripsi itu kira-kira menjelaskan atau menggambarkan tentang apa? Feni? Penjelasan dari suatu objek, tempat, dan sebagainya. Menurut Feni, teks deskripsi ini menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu objek, tempat di mana yang dia lihat atau dia dengar. Yang lain? Anye? Tidak, Ibu. Tidak tahu. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan kepada kalian tentang pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berupa kalimat yang menggambarkan atau yang menjabarkan tentang sesuatu hal yang kita lihat atau kita dengar, baik tempat wisata, objek, atau sekolah. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Yang kedua adalah kita
masuk di sub pokok bahasan yang kedua, yaitu isi dari teks deskripsi. Isi dari teks deskripsi biasanya berisi tentang gambaran nyata, objek yang diamati atau yang kita lihat. Ketika kita membaca sebuah cerpen atau novel itu, paragrafnya itu tuh terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, deskripsi. Yang kedua, eksposisi. Yang ketiga, narasi. Yang keempat, argumentasi. Yang terakhir persuasi. Tetapi anak-anak, pada pagi hari ini kita fokus pada pelajaran kita, yaitu pada teks deskripsi. Bagaimana kita menjelaskan atau menggambarkan atau menjabarkan tentang objek atau sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Contohnya teks deskripsi, pada pagi hari ini ibu menyuruh kalian untuk keluar dari kelas. Siswa-siswi, anak-anakku sekalian, sekarang kalian keluar kelas dan mengamati apa yang ada di luar sekolah. Nah, ketika kalian keluar dari sekolah, kalian akan lihat di luar ada bunga, ada pohon kelapa, ada gedung-gedung. Dari apa yang kalian lihat itu, kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan dengan menggunakan teks deskripsi. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Kalau sudah mengerti, kita lanjut. Ketiga, yaitu kita belajar tentang ciri-ciri dari teks deskripsi. Ada yang tahu ciri-ciri dari teks deskripsi? Saya, Bu. Ya, Feni. Berisikan penjelasan atau gambaran suatu objek. Yang pertama berupa isinya, yang pertama yaitu penggambaran. Penggambaran baik dia makhluk hidup atau dia benda mati. Berupa penggambaran makhluk hidup atau benda mati ini, ibu mengambil contoh. Contohnya, adik-adik mendeskripsikan salah satu teman kalian, misalnya Vince. Vince mempunyai tingginya sekian, rambutnya panjang dan badannya besar. Itu salah satu contoh dari makhluk hidup. Contoh yang kedua yaitu benda mati, misalnya meja, kursi. Kalian mendeskripsikan meja. Oh, meja ini bentuknya segi 4 dan makna dari meja ini atau kegunaan dari meja ini adalah menyimpan sesuatu, misalnya buku atau makanan. Yang kedua adalah ciri yang kedua berkaitan dengan indera. Berkaitan dengan indera. Indera yang terdapat pada manusia adalah yang pertama indera penglihatan, yaitu mata. Nah, ketika kalian menggunakan indera penglihatan atau mata ini, kalian bisa mengamati objek yang ada di luar. Misalnya dengan apa yang kalian lihat, misalnya kalian pergi ke suatu tempat, misalnya di pantai. Itu dengan menggunakan mata kalian akan mengamati atau melihat objek yang Anda lihat di pantai. Yang kedua, indera penciuman, yaitu hidung. Indera penciuman ini ketika di rumah ada seorang ibu kalian atau kalian sendiri atau kakak adik yang sedang memasak, misalnya dia memasak nasi kuning atau gado-gado, tentunya Anda mencium, wanginya enak sekali. Dari apa yang kalian cium itu melalui indera penciuman yaitu hidung, kalian bisa menggambarkan atau menjabarkan tentang apa yang kalian cium. Yang ketiga, indera pendengaran, yaitu telinga. Contoh dari indera pendengaran ini, contohnya kalian mendengar sebuah lagu.
lagu apa saja, entah lagu cinta atau lagu apakah kalian mendengar, tentunya Anda menyimak apa yang Anda dengar itu. Ketika Anda mendengar sebuah lagu, pasti di pikiran kalian akan ada lagu ini, kira-kira dari lagu yang Anda dengar ini bisa menggambarkan suasana hati atau menggambarkan tentang seseorang yang lagi sakit hati, misalnya begitu. Itu melalui indera pendengaran kalian mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu lewat indera pendengaran. Yang berikut kita masuk ciri yang ketiga, yaitu bersifat fisik atau sifat manusia. Bersifat fisik atau sifat manusia. Bersifat fisik ini contohnya kalian mengamati tentang seorang ibu. Seorang ibu ini dia sudah tua, mukanya sudah keriput dan tidak bisa bekerja lagi. Itu dari segi fisiknya. Kalau dari segi fisik, yang kedua dari segi sifat. Misalnya sifat dari seorang ibu ini dia baik, suka menolong dan berbaik hati pada siapa saja. Sudah mengerti di ciri-ciri umum dari teks deskripsi? Sudah, Bu. Kalau begitu kita lanjut di tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi. Tujuan dari teks deskripsi yang pertama adalah memanfaatkan atau menggambarkan situasi dan kondisi senyata mungkin sehingga pembaca dapat merasakan situasi atau kondisi yang dialami penulis. Yang kedua, mempromosikan atau mengenalkan objek, tempat, atau orang tertentu. Contohnya pada hari ini Fedi bersama keluarganya pergi refreshing di Danau Kelimutu. Ketika dia bersama keluarganya sudah sampai di tempat tersebut, pasti dia berfoto-foto bersama keluarga. Apa yang dia lakukan, aktivitas apa yang dia lakukan pada hari ini, tentunya dia akan kasih masuk di media sosial. Nah, itu termasuk dari Fedi mempromosikan atau mengenalkan tentang objek wisata yang dia kunjungi. Yang ketiga, ciri-ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Misalnya kalian ambil contoh, misalnya kalian mengamati sebuah warna, ada warna kuning, warna hijau, warna merah. Itu kalian jelaskan secara terperinci. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Misalnya contohnya kalian mengamati tentang seorang ibu. Ibuku adalah orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang dan tutur katanya baik pada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalnya kata sinonim, misalnya dari kata indah. Sinonim dari kata indah itu apa saja? Indah, permai, apalagi elok, menakjubkan, itu adalah contoh dari kata sinonim. Dan yang terakhir, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Yang terakhir itu menggunakan majas. Ketika kalian membaca sebuah cerpen atau novel, tentunya di dalam terdapat banyak majas. Entah dia menggunakan majas hiperbola, majas metafora, majas personifikasi, semuanya ada di dalam cerita. Yang berikut, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Ketika kalian mendeskripsikan segala sesuatu, kalian harus menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang benar, menggunakan bahasa yang bagus sehingga pembaca bisa mengerti dengan apa yang kalian maksud, apa yang kalian jelaskan atau apa yang dimaksud.
Sudah mengerti sampai di sini adik-adik? Sudah, Ibu. Kalau sudah, pada hari ini Ibu ada bawa sebuah gambar. Kalian akan duduk dalam bentuk kelompok, buat dalam 3 kelompok. Kalian diminta untuk mendeskripsikan gambar yang ada di sini. Kita pun belajar pada pagi hari ini yaitu tentang deskripsi, bagaimana kalian menjelaskan atau menggambarkan, menjabarkan tentang sesuatu hal, objek yang kalian lihat. Di sini Ibu ada bawa salah satu gambar dan kalian duduk dalam bentuk kelompok. Silakan Anda menjelaskan tentang apa yang kalian lihat melalui gambar ini. Kelompok 1 saya persilahkan Penny. Begitu pula kelompok 2 menjelaskan atau menjabarkan tentang apa yang ada di dalam gambar ini. Hanya bersama teman-teman. Begitu pula kelompok 3 menjelaskan atau menggambarkan, menjabarkan tentang objek yang kalian amati. Charles bersama teman-teman. Kalian menjelaskan itu sesuai dengan alur yang Ibu jelaskan. Teks deskripsi yaitu menggambarkan atau menjabarkan tentang suatu objek. Dari gambar yang kalian lihat itu kira-kira menurut pemahaman Anda ini gambar menjelaskan tentang apa saja yang terdapat di dalam gambar tersebut. Sudah paham? Silakan kerja, Ibu beri waktu 10 menit. Mulai dari sekarang. Waktunya sudah selesai. Silakan dari teman-teman sekalian mewakili salah satu orang untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang gambar yang Ibu bagi. Yang pertama, Ibu silakan kepada kelompok 1 Venesia. Kira-kira menurut Venesia, ketika Venesia mengamati gambar tersebut, kira-kira gambar tersebut menjelaskan tentang apa? Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1. Di sini yang kami lihat pada gambar tersebut ada beberapa murid yang sedang mendengarkan arahan dari guru. Dan ada beberapa murid yang sedang meringkas atau mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh ibu guru. Dan ada pula murid yang sedang berdiri, kemungkinan hendak keluar kelas. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Di sini kelompok 1, Penny menjelaskan tentang, kalian perhatikan gambar di sini. Di sini Penny menjelaskan, di sini ada di dalam ruangan kelas ada seorang ibu guru juga. Dia menjelaskan dia hendak memberikan materi kepada siswanya dan ada juga salah satu siswa yang mau keluar kelas. Ini adalah salah satu contoh deskripsi. Kita lanjut ke kelompok 2. Anye. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari gambar yang kelompok kami melihat, di sini ada gunung di tengah laut, terus ada rumah yang dibuat di atas laut, terus ada kapal kecil. Itu saja Ibu. Baik, di sini kelompok 2 sudah menjelaskan bahwa sesuai dengan apa yang dilihat, bahwa di gambar ini ada salah satu ibu. Di sini gambar di sini adalah gunung, sedangkan di sini adalah rumah penduduk. Kepada kelompok 3 saya berikan kesempatan. Charles bersama teman-teman. Baik, dari gambar yang kami amati, di sini terdapat rumah, pohon, atau jenis pohon apa yang kemudian ada bukit. Bukit. Menurut Charles, sesuai dengan gambar yang dilihat, di
jenis teks deskripsi. Yang pertama adalah objektif, yang kedua subjektif, yang ketiga spasial. Yang ketiga yaitu spasial. Spasial ini menjelaskan tentang di mana kalian menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi sesuai dengan tempat terjadinya sebuah peristiwa. Contohnya anak-anak atau Feni misalnya dia pergi ke pasar untuk berbelanja sesuatu. Ketika dia sampai di pasar dia melihat ada seseorang ojek yang menabrak salah satu mahasiswa. Nah dari situ berarti dia bisa menjelaskan apa yang dia lihat tentang di pasar itu ada terjadinya sebuah kecelakaan yang berkaitan dengan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang ketiga adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi objektif, yaitu menjelaskan tentang menggambarkan suatu hal atau orang dengan menggunakan identitasnya secara apa adanya sehingga pembaca dapat membayangkan keadaannya. Contohnya di sini ibu mengambil contoh Anye. Anye adalah salah satu guru bahasa Indonesia yang sedang mengajar di SMPK Santo Agustinus Selangor. Nah, dari apa yang kalian lihat dari sisi identitasnya, kalian bisa mengetahui kalau Anye ini adalah seorang guru bahasa Indonesia yang sedang mengajar di SMPK Santo Agustinus Selangor. Yang terakhir adalah paragraf deskripsi subjektif, yaitu menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Misalnya kalian membaca sebuah novel atau cerpen, tentunya novel yang ditulis itu sesuai dengan perasaan penulis. Dia mau mengungkapkan perasaan sedih, bahagia dengan novel yang dia tulis. Sampai di sini sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Kalau sudah mengerti materi kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Sebelum mengakhiri proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian mencari contoh teks deskripsi, lalu kalian tentukan apa yang kalian baca sesuai dengan alur yang Ibu jelaskan di depan, yaitu teks deskripsi tadi menggambarkan atau menjabarkan atau menjelaskan tentang suatu hal objek yang kalian lihat atau kalian dengar. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Atan sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kalau sudah mengerti dengan tugas, maka pelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Ya, Bu. Jangan lupa belajar, kerja tugas, kumpulnya di ketua kelas. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, sampai bertemu minggu depan. Ya, Bu.